Ugreen udah lumayan lama dikenal sebagai brand yang bikin aksesoris smartphone dan kualitas yang sangat baik namun tidak membuat dompet kita bolong. Contohnya aja seperti gun charger 65 wattnya yang sebelumnya kita review. Tapi kali ini ternyata Ugreen juga punya divisi audio yang menghasilkan sebuah TWS namanya Ugreen HiTune T2. Kabarnya earphone ini punya performa yang oke banget dengan segudang fitur yang biasanya ditemukan hanya di premium audio True Wireless dan tentunya dengan harga yang budget friendly. Halo Google Ferry di sini. Kali ini kita akan membahas soal True Wireless dari Ugreen ini, namanya adalah si HiTune T2 dan juga ngetes performa audionya. Well then, let's check it out. Oke, kita mulai dulu dari boxnya. Box dari HiTune T2 ini cukup sederhana dengan warna dasar putih dan logo T2 beserta Ugreen di depannya. Kiri kanannya polos dan ada beberapa detail kontak Ugreen di bawahnya. Di belakangnya bisa kita temukan ilustrasi earbuds-nya, shortcut control-nya, serta spesifikasinya. Cukup simpel, jadi kita langsung buka aja boxnya. Saat dibuka plastiknya, kita bisa menemukan booklet pada top covernya dan HiTune T2 sendiri bersama sebuah aksesori box di bottom covernya. Booklet ini bertuliskan More Than Music dan di dalamnya bisa kita temukan buku petunjuknya saja. Lalu ke sisi satunya, kita bisa menemukan HiTune T2-nya yang berwarna putih masih terbungkus rapi dan juga sebuah dus kecil yang ternyata dalamnya berisi chargernya yang sudah menggunakan USB Type-C ke Type-A. Kurang lebih ini sih isi box penjualannya. Kemudian kita bahas dulu soal charging case-nya. Charging case-nya ini berwarna putih matte dan punya bahan dasar plastik. Walau demikian, bahan ini bukan plastik murahan, tetapi plastik yang bisa dibilang sebenarnya cukup premium dengan balutan finish doff yang cukup halus dan nyaman untuk digenggam. Bagian depan case-nya ada bagian yang agak cekung ke dalam untuk memudahkan grip tangan saat hendak membukanya. Lalu di belakangnya ada satu tombol untuk mengecek power dan mereset serta tulisan Design by Ugreen. Lalu di bawahnya ada port charging USB Type-C. Penutup case-nya memiliki komponen magnetik yang untuk menjaganya tetap tertutup, dibarengin sama lock mechanism semacam per yang membuatnya bisa bertahan untuk kebuka. Actually ini pertama kalinya gue nemuin cover case seperti ini karena ini sangat mempermudah kita banget ketika tangan kita sedang agak sulit untuk menahan case-nya untuk tetap terbuka. Sesuatu yang simple tapi menurut gue cukup intuitif banget. Magnetnya juga bisa dibilang cukup kuat, jadi nggak mungkin bisa tiba-tiba kebuka. Cuman sayangnya magnetik di dalamnya untuk menahan earbuds-nya masih bisa melepasnya dengan hentakan yang cukup keras sehingga mudah lepas saat top cover-nya terbuka. Sebelum kita bahas earbuds-nya, perlu diingat bahwa kontak pins dari earbuds-nya masih dilapisin plastik, jadi jangan lupa untuk melepaskannya kalau nggak earbuds-nya tidak bisa di-charge. Ngomongin soal earbuds-nya sendiri, model TWS yang diadopsi oleh HiTune T2 adalah model dengan batang stem ke bawah yang menjadi rumah baterainya dan juga input mikrofon dari TWS ini sendiri. Lalu untuk bahan dasar yang digunakannya adalah polycarbonate dengan finish doff sama dengan si charging case-nya. Untuk soal fitnya, TWS ini menggunakan kepala model open ear bukan in ear, sehingga posisinya hanya bisa disangkutkan di telinga saja tanpa ada silikon tips pengganti ataupun yang sudah terpasang. Namun demikian, telinga gua masih cukup stabil untuk digunakan sambil santai, maupun yang agak lebih ekstrim tetap masih nyantel lah dengan sangat baik di telinga. Namun memang untuk soal fitnya ini bisa beragam untuk setiap orang, dan bagi yang merasa agak kelonggaran, sayangnya tidak ada rubber tips yang bisa digunakan untuk merubah ukurannya. Oh ya, untuk model HiTune T2 tahun 2021 ini, earbuds-nya sudah memiliki IP rating yaitu IPX5 dengan kemampuan sweatproof dan juga splashproof. Tapi bagaimana performa earbuds-nya sendiri? Sebelumnya kita lihat dulu spesifikasinya deh si HiTune T2 ini. TWS ini didukung oleh driver 14,2 mm yang bisa dibilang cukup besar untuk ukuran TWS yang cukup ergonomis ini. Selain itu di urusan nirkabel, TWS ini juga memanfaatkan protokol Bluetooth 5.0 serta juga sudah mendukung dua kodek kekinian untuk nirkabel seperti AAC dan juga SBC. Soal audio quality, I have to say sound profile dari HiTune T2 hits me in all the right spots. Buat yang udah biasa ngeliat review kita, pasti udah tahu kalau kebanyakan gue sangat suka mid to high yang cukup punchy. Dan inilah sound profile yang diberikan oleh HiTune T2.
Namun demikian, gue mendapatkan taste baru di mana bassnya juga hits the right spot, yaitu cukup punchy namun tidak overwhelming. Don't get me wrong, menurut gue ini bukan berarti sound profile-nya flat, tapi lebih ke balance untuk telinga gue yang condong lebih suka mendengarkan lagu pop dengan mid dan highs yang agak tinggi, tetapi tidak sampai nggak kedengeran jedak-jeduknya di low-nya. Mungkin ini adalah contohnya. Oh ya, sebelum kelewatan, berat dari masing-masing earbuds hanya sekitar 5 gram saja dan bisa beroperasi secara mono ataupun twin mode. Lalu tentunya nggak lengkap kalau kita nggak tes gaming. Sebelum itu kita akan tes dulu dengan audio tester. Secara marketing, HiTune T2 ditargetkan ke arah 60 milisecond untuk latensinya. Tapi biarkan audio tester yang berbicara di sini. Nah, saat kita tes dengan audio tester, latency yang dicapainya menyentuh 100 milisecond. Masih nggak gitu jauh sih, walaupun melesetnya sudah sampai 40 milisecond. Namun ternyata true powernya muncul saat gaming mode diaktifkan dengan mengetuk panel touch-nya 4 kali. Sekarang, saat gaming mode diaktifkan, latensinya turun di bawah 100 milisecond, yang sangat mungkin sudah ketemu dengan 60 milisecond yang ditargetkan marketingnya. Mending daripada cuman audio tester, kita coba mainin aja tes gaming sedikit di Genshin Impact dan juga Citus 2, sebuah game rhythm yang mungkin bisa dibilang cukup fast pace. Cukup puas nggak sih dengan performa latensinya? Jujur, gue sih sangat. Latency 60 milisecond untuk sebuah TWS biasanya masih jarang ditemukan, dan HiTune berada dalam rentangan budget, so this is a feature that we actually love. Namun here's a catch. Ada satu hal yang menurut gue kurang oke saat gaming mode diaktifkan, yaitu TWS ini jadi tidak cocok dipakai untuk mendengarkan multimedia saat gaming mode itu aktif. Kualitas audionya cukup menurun dan terdengar bahwa boost dari bassnya sendiri terlalu tinggi. Namun kalau dipakai buat gaming, ya sebenarnya audio quality-nya yang di drop ini nggak berpengaruh banyak. Ini contoh misalnya kalau kita pakai Ugreen HiTune T2-nya atau T2-nya untuk nge-record audio dari video recording Xiaomi Mi 11. Di sekitaran memang nggak terlalu berisik, cuman lagi di jalan komplek aja, jadi mungkin nggak gitu kedengeran. Noise cancellation-nya, cuman ini gue pakai masker, jadi mungkin itu agak membuat dia sedikit mendem. Tapi what do you think sama hasilnya? Sedangkan ini menggunakan recorder bawaan dari Xiaomi Mi 11, dan untuk di kameranya kita pakai iPhone 11. Jadi mungkin akan ada sedikit disparity antara recording dari video langsung sama kita pakai misalnya audio recorder kayak begini. Nah, ini misalnya kalau menggunakan teleponi dan kebetulan ada suara dari yang luar juga. Jadi ini hasil kalau menggunakan mikrofonnya high
Hichun T2 Ugreen Hichun T2 menggunakan dan direcord untuk teleponi dari Xiaomi Mi 11 yang menelpon ke iPhone 11. Suaranya sih harusnya ada beberapa white noise yang reduce di sini. Tapi what do you think about it? Lalu ke baterai performance. Untuk earbudsnya sendiri digadang mampu bertahan 4 jam saja, yang sebenarnya cukup pas-pasan. Tapi buat gue sendiri nggak masalah, karena masih sering dilepas setiap 1 jam untuk paling tidak mengistirahatkan telinga di tengah bekerja. Itu pun kemudian dapat di top up lagi oleh charging case-nya yang mampu mengisi kembali baterainya hingga kurang lebih 4 kali, sehingga secara total kalian bisa mendapatkan sekitar hampir seharian untuk operasional dari TWS ini. Mentop up case-nya juga cukup mudah melalui USB Type-C dan it's actually a good thing, karena udah 2021 dan Type-C sudah semakin merajalela. Nice. Selain itu juga, Ugreen bilang kalau hanya butuh top up 15 menit untuk bisa memiliki power hingga 1 jam. Namun nggak sampai di situ aja, Hichun juga memberikan satu lagi fitur premium untuk earbuds ini, yaitu wireless charging. Dengan semakin banyaknya smartphone yang memiliki wireless charging dan reverse wireless charging, akan semakin banyak opsi untuk mengisi kembali charging case kalian agar tetap bisa mendapatkan extra charge. Oh ya, dan protokol wireless charging yang disupportnya adalah generic Qi wireless charging, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing mencari wireless chargernya. Lalu berapa sih harganya si Ugreen Hichun T2 ini? Untuk harganya, Hichun T2 masih masuk dalam kategori budget TWS, namun dengan harga yang agak sedikit lebih tinggi, yaitu dengan harga 541 ribuan di Lazada Official Ugreen. Namun harga ini bisa berubah tergantung promosi yang tersedia pada saat kalian melakukan pembelian, dan di tanggal-tanggal yang bagus, gue bahkan pernah melihat harganya jadi 400 ribuan aja, dan itu masih super worth it dengan performa dan fitur yang diberikan dari Ugreen Hichun T2 ini. Tentunya kalau kalian tertarik, link pembelian bisa kalian temukan pada kolom deskripsi di bawah ya Gopov. Sebelum disimpulkan, apakah ada kekurangan dari si Hichun T2 ini? Well, jujurnya ada. Nggak semua fiturnya perfect. Sebagai contohnya adalah gaming mode yang menurunkan kualitas audio. Ini akan sangat berpengaruh kalau kita main game rhythm di mana joy dari mendengarkan lagunya jadi agak kurang mantap. Selain itu ada juga soal bentuknya yang lebih menargetkan one size fits all dan tidak menyediakan silicone tips penggantinya, sehingga juga membuat sound isolation dari earphone ini sebenarnya agak sedikit kurang. Lalu yang terakhir gue sayangkan adalah tidak adanya in-ear detection sensor yang dapat otomatis menghentikan lagu saat salah satu atau kedua earbuds dilepaskan. Akan tapi tentu saja itu bukan berarti Hichun T2 is a bad device. Dari sekian banyak audio TWS budget, gue cukup suka dengan sound profile dari T2 yang pas banget di telinga, dengan mids dan high yang pas, tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu flat. Lalu case-nya sendiri punya spring yang menahan posisinya, sesuatu yang belum pernah gue temukan pada TWS lain. Selain itu, Hichun T2 juga sangat modern secara fitur dengan driver yang besar, Bluetooth 5.0, bentuk yang ringan dan ergonomis, serta wireless charging yang bahkan jarang kita temukan dengan price range ini. Itu memang tidak sempurna, tapi bagi kalian dengan budget yang pas dan punya kesamaan sound profile dengan preference seperti gua, Ugreen Hichun T2 ini adalah opsi terbaik yang bisa kalian beli di market saat ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian juga di kolom komentar di bawah dan akan coba kita jawab semaksimal mungkin. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.